Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisa Hardina dengan NIM 240361159 dari Prodi Kimia NK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide, gagasan, dan jenis-jenis usaha. Lingkungan bisnis dan peluang usaha. Lingkungan apa saja sih yang terkait dengan organisasi? Yang pertama ada lingkungan internal, yang kedua lingkungan eksternal, yang ketiga lingkungan bisnis, yang keempat ada lingkungan ekonomi, yang kelima ada lingkungan teknologi, dan yang keenam ada lingkungan politik, hukum, dan sosial budaya. Gagasan dan ide usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan sesuatu nilai tambahan atau tidak. Menurut Alwi dalam tahun 2007 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan ide sebagai rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan gagasan atau cita-cita selama ide belum dituangkan menjadi sesuatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. Ide yang sudah dinyatakan menjadi sesuatu perbuatan adalah karya cipta. Sumber utama pemicu kemunculan ide-ide kewirausahaan adalah satu, pengamatan dan pengalaman pribadi, yang kedua ada teknologi dan inovasi, yang ketiga ada peluang pasar, yang keempat ada keterampilan dan minat, yang kelima ada edukasi dan pengetahuan, yang keenam ada brainstorming dan kolaborasi. Nah, faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah ketidakmampuan manajemen, yang kedua kurang pengalaman, yang ketiga lemahnya kendali keuangan, yang keempat gagal mengembangkan perencanaan yang strategis, yang kelima ada pertumbuhan tidak terkendali, yang keenam ada lokasi yang buruk, dan yang ketujuh pengendalian persediaan yang kurang baik. Yang kedelapan adalah ketidakmampuan membuat transisi usaha. Nah, cara mengatasi kegagalan dalam menjalankan usaha. Yang pertama, mengetahui kemungkinan apa saja yang terjadi dan mengganggu jalannya usaha. Yang kedua, wirausaha harus berusaha untuk lebih mendalami dalam usahanya. Yang ketiga, harus aktif mengamati perubahan di dunia bisnis. Yang keempat, ada belajar dan memahami yang menjadi nilai dasar manajemen dalam pengelolaan sebuah usaha. Pengelolaan sumber daya dan keuangan dengan perencanaan yang baik dan penuh tanggung jawab. Harus memahami laporan keuangan perusahaan, harus bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola sumber daya manusia yang bekerja dalam usahanya, harus siap secara fisik dan mental dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, meningkatkan mental keagamaan yang dapat dijadikan landasan kehidupan usaha. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.